Saya kira kita harus melakukan tahap-tahap yang agak panjang untuk memahami berpikir itu apa, alatnya bagaimana, struktur dan mapping yang disebut mesin berpikir itu apa. Jadi selama ini kan ngomong berpikir kan kita tidak paham amat dengan otak kita. Terus kita ditipu ada otak kanan, otak kiri, ada belakang, pojokan, ono utuk pojokan, ono utuk rodok nisor, rodok ndukur, ono pucuke utuk barang iku sesuai engko dadi komoditas kabeh. Saya ingin mengembalikan Anda kepada ini bisa pragmatis ya. Anda punya kritisisme pragmatis, pakai pikiran yang jujur gitu tok jane ya cukup ya. Tapi kalau Anda mau jadi pakar atau ahlul fikri, artinya tuan rumah pikiran. Jadi Anda host of the mind ya, host of the mind. Itu Anda kalau bisa gini, kalau saya berpikir ada otak itu kerjanya berpikir. Tapi dia tidak bisa berpikir kalau dia tidak berdialektika dengan akal. Nah, akal ini separuh ada padamu, separuh ada pada Allah. Jadi ubun-ubun itu oleh Allah waktu bayi dibikin lemah, sehingga yang paling harus dilindungi dari bayi adalah ubun-ubun. Itu untuk mengingat-ingat bagi para orang tua bahwa yang terpenting pada anakmu adalah kepala bagian atas, karena disinilah gelombangnya Allah yang nanti kita sebut hidayah, ilham. Ada tingkatannya, ada ilham, hidayah itu ada beberapa tingkat, seluruhnya bernama hidayah. Nanti ada ilham, ada fadilah, ada maunah, ada karomah, ada wahyu. Ini bukan supply-nya Allah beda, supply-nya Allah sama, yaitu hidayah. Tapi prosesormu itu yang menentukan kamu cuma dapat ilham. Kalau prosesormu agak lebih tinggi RAM-nya, ya, kamu bisa dapat fadilah. Lebih tinggi lagi Pentium piro saiki. Harddiskmu tidak hanya MB, tidak hanya gigabyte, tapi sudah tera, maka kamu akan dapat menangkap yang di atasnya. Jadi yang dikasih Allah itu sama, udah tinggal ambil. Saya ngomong begini tidak untuk pamer kepada Anda, karena saya tidak pernah berpikir. Saya cuma nyetel mesin ini karena Allah mempekerjakan otak saya melalui akal. Akal itu hanya hidup kalau ada gelombang-gelombang, katakanlah gelombang elektromagnetik dari Allah, yang kemudian saya cuma menangkap satu slogi yang namanya ilham. Semua seniman kan butuh inspirasi ya, Dang. Mana ada Dang tadi? Kamu itu tanya hilang lagi. Dadang ini nanti soal nanti saya tunjukkan siapa aslinya dia ya. Benar tidaknya Islam kafahnya nanti saya kasih tahu. Dan orang macam dia memang orang harus dihormati setinggi Anda menghormati setan. Nanti Dang. Tenang Dang, nanti. Pokoknya gitu Mas. Jadi sekarang Anda suatu hari punya ide, pagi-pagi bangun tidur atau pas beol kayak Bu Beben tadi, sama dengan saya, semua dari Allah itu piar. Setelah kita buang kotoran itu daya serapnya menjadi lebih tinggi. Sejak kemarin sudah ada Allah kasih gelombang ini, cuman prosesor kita tidak. Jadi banyak damage, harus di-defrag, harus di clean up. Kalau Anda sudah cleaning up, maka Anda akan menerima lebih banyak. Meskipun Allah kasihnya terus menerus sama, jadi Allah tuh kasih hidayah itu terus menerus tanpa batas. Cuman orang sekarang seniman aja ngomong inspirasi bahasa Indonesianya ilham. Ilham aja nggak diurus beneran. Dipikir ilham itu kamu cari terus dapat, enggak. Ilham itu sudah jelas ada. Kamu tinggal membangun software, kamu akan jadi programmer hidupmu sendiri kamu.
maka kamu akan dapat ilham. Software saya lebih tinggi kompatibilitasnya, saya akan dapat fadilah, maunah, karomah, wahyu yang mungkin kita tidak mungkin. Karena kalau wahyu itu softwarenya dan hardwarenya harus Allah langsung yang memprogram dengan asisten-asistennya namanya Jibril. Makanya Muhammad dibersihkan dadanya. Sesungguhnya yang dibersihkan dadanya itu agar supaya dialektikanya dengan kepala itu menjadi refresh beneran. Dan setelah dibersihkan itulah dia mendapatkan wahyu. Bukan dibersihkan loh Muhammad. Muhammad ditingkatkan softwarenya, di refresh sehingga dia mendapat wahyu. Kita mungkin tidak akan dapat wahyu karena kita tidak bisa refresh sampai setinggi itu. Jadi cara berpikir itu sebenarnya pahami dulu struktur itu. Jadi saya tidak pernah, misalnya saya nulis sudah 40 tahun lebih, dan saya tidak pernah mikir selama nulis. Tanya sama Mas Hedi, ini pimpinan Gatra di belakang saya ini. Dia tahu dari dulu, kenal saya sudah 30 tahun lebih, dan dia tahu saya nulis itu tidak pernah mikir, tak tulisnya gitu tok. Karena yang bekerja bukan saya, kan otak saya bukan saya. Saya kan saya, otak saya kan tangan saya bukan saya, tangan saya ya tangan saya, gitu ya. Maka otak saya juga bukan saya, maka saya tidak lelah. Sama Ian kayak gini nih terus sebulan entah berapa kali sampai pagi tidak lelah. Kenapa? Karena saya tidak ikut bekerja. Saya mempekerjakan onderdil-onderdil yang sudah disiapkan oleh Allah, yang ada yang langsung Allah program, ada yang saya harus bekerja sama untuk memprogram. Ini kalau mau ruwet deh. Kalau mau ruwet. Tapi kalau Anda tidak mau ruwet, kalau Anda tidak paham ini juga nanti kejebak-jebak. Kejebak-jebak itu artinya Anda gampang gumun, gampang wali. Akhirnya Anda ikut tur untuk mengunjungi wali ke-10, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Terus sekarang ada Wali Songo Jawa Timur. Jadi Wali Songo Jawa Timur itu berarti Sunan Kudus tidak ikut, Sunan Kalijogo tidak ikut, Sunan Gunung Jati tidak ikut, Sunan Muria tidak ikut karena mereka Jawa Tengah. Ini Wali Songo Jawa Timur, jadi kurang 4. Jadi didolek-dolek no papat isopo diwalek-walek no lah. Kiai sopo. Nah, zaman dulu parameter wali itu jelas layak ariful wali ilal wali. Sekarang yang menentukan siapa wali siapa bukan travel bureau. Travel bureau itu pun siapa wali siapa bukan yang 9 orang ini ditentukan berdasarkan praktisnya bis mencapai tempat itu. Jadi wali sekarang berdasarkan jalan raya. Kalau jalan rayanya bisa dilewati bis, jadi wali dia. Nah, jadi kalau dulu la yariful wali ilal wali, sekarang la yariful wali ila travel bureau. Nah, kamu kejebak-jebak nanti tertipu-tipu. Ada orang sengsara sedikit diangkat-angkat. Dulu siapa? Megawati tertindas oleh Gus Dur dipresidenkan. Terus SBY ditindas oleh Megawati jadikan presiden. Terus ini ada rencana karena Anas ditindas oleh SBY jadikan presiden. Ngono loh. Jadi kene iki wong gak duwe pikiran. Pokoknya ana wong sengsara didik disembah. Kan gitu. Gitu loh. Terus Anas mau buka soal Senturi, buka soal Ibas, soal Bu Ani Yudhoyono. Wah, ini pahlawan. Cek lah. Bagus kalau dia berani dan memang sudah saya tantang, ayo tiji benas. Ya. Tapi janjane API biyen kok buka. Kon iki wis kecekel kayak kebuka. Kan gitu kan? Tapi gak apa-apa lah, tetap bisa jadi pahlawan kalau nek gelem, gitu nek wani kan gitu. Nah, kita sering keliru-keliru karena kita tidak berpikir jernih, Mas. Ini yang gede-gede ya, yang gede-gede. Makanya kalau memahami mapping tadi agak lumayan lah.
Sebab nanti di tempat akal ini ada yang namanya istikharah, karena kebanyakan yang kamu pikirkan sesungguhnya kamu tidak benar-benar mengerti, benar nggak? Kamu berspekulasi seolah-olah mengerti, tapi untuk mengerti sungguh-sungguh harus ada konfirmasi dengan Allah, bisa istikharah dengan bermacam-macam jenis istikharah. Kapan-kapan nanti kita omongin soal itu. Cari jodoh gitu istikharah. Carane istikharah nek gak iso apal dungane nganggo caraku. Tak kei carane. Terus pokoknya nganggo idiom iki kok isu-isu kon ndelok apa ketara pisan gitu loh. Itu soal gampang gitu. Tapi saya kira Anda tidak ada kesulitan mencari wanita karena ya ini Jakarta, jadi saya kira saling memudahkan untuk saling kompatibel satu sama lain. Baik sudah saatnya ataupun belum saatnya kan, tetap kompatibel. Ya kalau mudah gini Mas, masa pikiran itu ndak perlu Anda pinter, itu kan kalau pikiran Anda gunakan itu langsung ngerti kok. Misalnya gini, yang disebut kebaikan tadi kan Anda bilang parameter akhlak itu sudah rusak. Dekadensi ya, dekadensi itu maksudnya menurunnya fungsi. Jadi misalnya gini, kiai punya pesantren, terus engko nek ana calon bupati teko dhek terus arek-arek iku lho rek tuku gendeng sakune gak dadi-dadi. Malah gendeng mek 200 lho paling. Terus apen-apen ngomong ngono iku metu kamare terus anggota DPR itu calon bupati, loh butuh gendeng lah sampean Pak Yai, pinten saya butuh gendeng, tolong ya sudah pesan sekarang ini untuk pesantren ini gitu. Itu ya pekerjaan sejumlah kiai seperti itu ya. Dan kiai umur berapapun mesti watuk-watuk deh. Gak ono kiai sehat walafiat kaya awak-awak ngene iki. Nek kene iki berarti itu kayak kiai kudu watuk, pilek kudu di wah. Itu tanda kiai. Jadi itu ciri-ciri khas kiai. Saya pernah sholat ini, saya selingi dikit. Saya pernah sholat dulu pernah saya ceritakan di KJ awal dulu. Saya sholat di Blitar pas maghrib lewat sak kepedu musola saya lewat. Aku sholat ngene iki dua tak sing imam iku medeni. Sembulayangku sak karepe dhek saking khusyuke karo Allah. Allahu Akbar. Terus ini ada jendela kecil di Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iya karena abudu wa iya karena ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Aku ngene Mas lulu. Iki sholatnya opo koyo ngene iki. Jadi karena dia sholatnya kokur. Sami Allahu liman hamidah. Saya selama sholat melihat dia nggak inget Allah sedikit pun. Ya tahu bang dia sangat dramatis toh. Allah kalah. Terus saya bilang sama Allah gini. Menjelang akhir tahiyat saya terus ingat ya Allah. Selama 3 rakaat ini saya tidak ingat engkau ya Allah. Aku mohon maaf, biar untuk kesopanan saya akan ikutin sampai tahiyat akhir. Nanti saya akan pindah musola, saya akan sholat lagi. Gitu. Saya ngomong begitu sama Allah dalam hati. Terus sampailah akhir tahiyat, assalamualaikum ini. Terus noleh, Gusti Allah gak rewel kok, raimu rewel itu apa? Wah Melayu aku Mas. Mata aku. Jadi aku iki mulane aku percaya nek anjen nek pecirine kiai ku nek watuk-watuk gugur-gugur ngene. Nek gak masih umure jek 17 tahun lho, masih wis mlakune wis arek-arek iku rek gedung situ gak mari-mari gitu ya. Gitu. Nah, yang ingin saya bilang sama Anda, bagi para santri dan kiai, bupati yang baik, calon bupati yang baik adalah yang nyumbang gedung, yang ngasih duit, betul enggak? Dan itu dipercaya betul bahwa itu calon bupati yang baik.
Dia tidak peduli duitnya nanti duit curian apa duit tidak, yang penting ngasih itu baik, betul enggak? Itu se-Indonesia tak gitu. Itu benar enggak secara pikiran? Benar enggak? Benar enggak itu? Loh, emang dia ngasih? Loh, sebentar. Kalau ada calon bupati datang ke pesantren ngasih duit, itu apa dia benar-benar ngasih? Nah iya, kok kamu bilang baik? Jadi kan ketika dia mengasihnya itu, tapi Loh, enggak, emang dia ngasih. Itu peristiwa dia memberikan sesuatu, tapi untuk kepentingan pesantren, untuk kepentingan bupatinya. Ya iya, bukan ngasih namanya. Kalau ngasih kepada orang lain, dia tidak, dia ngasih prospeknya sendiri kan gitu. Itu bukan memberi, bukan sedekah itu nyogok namanya. Itu bukan kebaikan. Nah, kamu aja dekadensi berpikirnya jelas gini kok. Gitu kok baik. Coba sekarang, ini contohnya sangat banyak, tapi saya tidak punya banyak waktu. Misalnya contoh begini, pesannya orang tua gini, nak pokoknya kamu ya si opo lan golek penggawean cek dadi wong rek, mosok kon iki biyen gak dadi wong. Terus mari ngono ternyata anaknya melamar, terus karena deket sama Gayus bisa jadi pegawai pajak. Alhamdulillah, terus dia lapor sama tentang alhamdulillah anakku saiki wis melok Gayus. Wis iso ngirim wong tuane, wis iso gawe masjid barang di desa iki alhamdulillah gitu. Kebaikan adalah ketika anak sukses di Jakarta kirim uang ke desa. Itu kebaikan. Tidak pernah ditanyakan itu uang halal atau tidak halal. Kan begitu. Maka pesannya orang tua kepada anak-anaknya sing penting dadi wong rek kon apa jenenge nyambut gawe ya apa carane iso sugih iso anulah cek ana regane Dik tangga-tangga, sing penting aja lali salat lho ya kan gitu kan, yang penting jangan lupa salat, kalau punya duit ya umroh kan gitu kan. Nah ini baik apa buruk? Saya tanya sama Anda. Loh, gini loh, pokoknya kita cari kekayaan, cari karier sebisa mungkin, semaksimal mungkin, asal tidak lupa sholat. Baik enggak? Nah, karena Anda enggak punya wacana, Anda enggak ngerti primer sekunder. Menurut Allah, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah walatan sanasibaka minat dunya. Wahai manusia, di dalam perjuanganmu untuk mencari aku di akhirat nanti, jangan lupa nasibmu di dunia. Yang primer yang mana? Loh, ini kalimat Allah ini loh. Dalam perjalananmu mencari aku di akhirat, jangan lupa nasibmu di dunia. Yang primer mencari Allah. Kalau mau dipraktiskan, yang primer itu akhirat apa dunia? Akhirat. Nah kalau pesannya orang tua tadi, dunia sing penting ojo lali sholat, nyolong gak apa-apa ya, korupsi sing akeh sing penting umroh ya, kan gitu kan? Itu kan cara berpikir masyarakat kita tuh, betul enggak? Dan bagi koruptor kayak apa begitu ngekei duit kayak masjid dadi wong apik tuh. Karena masyarakat sendiri tidak punya parameter berpikir yang benar. Masyarakat dengan bodoh menyerahkan seluruh urusan kepada negara, baik buruk diserahkan kepada hukum. Goblok itu. Hukum itu tidak mampu untuk mengurusi kebaikan, kebenaran sampai tingkat yang diperlukan manusia. Hukum itu taunya satu level kecil. Orang nyopet, yang dilihat nyopetnya, dia tidak pernah bertanya kenapa nyopet. Betul enggak? Karena hukum itu paling rendah. Di atas hukum ada akhlak, di atas akhlak ada takwa, karomah, kemuliaan dan seterusnya. Gitu loh Dek. Sekarang gini, Ariel sudah dihukum toh.
Sudah dihukum toh? Udah tak beres toh? Sekarang jadi nabi. Ya toh? Sekarang menjadi orang besar. Sekarang menjadi selebritis nomor 1. Kenapa? Lu sudah dihukum kok. Karena masyarakat sendiri tidak punya akhlak. Masyarakat sendiri tidak punya hukuman kepada anggotanya. Kan sebenarnya ada hukuman moral dari masyarakat. Apakah mereka mendapat hukuman moral dari masyarakat? Ariel ini atau siapapun yang pernah bersalah tidak pernah mendapat hukuman apa-apa dari masyarakat. Masyarakat itu lebih penting daripada negara. Tidak ada negara, tidak apa-apa, karena masyarakat tetap ada. Kan begitu. Kalau ada negara, tidak ada masyarakat, ya gak ada negara. Nah, ada masyarakat masih gak ada negara, ya tetap masyarakat. Lah kok masyarakat menyerahkan kedaulatannya kepada negara untuk segala hal. Terus nanti kamu rewel loh, kok cuman segini hukumannya, kok cuman segini hukumannya. Lah salahmu dewe, kamu sendiri tidak ikut menghukum. Kewajiban negara menghukum secara hukum yuridis, kewajiban masyarakat menghukum secara kebudayaan dan moral. Tapi hukuman kebudayaan dan moral ini tidak dipegang oleh masyarakat, dicium tangannya. Loh, saya tidak anti Ariel loh. Kasihan loh Ariel ditempatkan di tempat yang tidak semestinya. Maka kalau saya menyebut Noah, saya tidak Noah. Itu Noah, jelas Noah loh, gini Noah gitu. Ya gak apa-apa lah. Itu tadi ya kasusnya Noah. Mulanya aku nyebutnya ya tegas Noah gitu. Itu kalau saya. Loh, tapi saya tidak masalah. Tidak masalah. Nah anjane kon koyo ngono ya monggo sakarepmu gitu loh Mas ya. Jadi ngerti ya Mas ya. Pokoknya Anda yang saya sebut kesehatan letaknya di dalam berpikir yang benar. Kalau berpikirmu tidak benar, itu calon sakit sudah. Kamu lihat aja. Dalam bidang apa saja. Termasuk tentang badanmu sendiri. Itu loh Mas. Berpikir benar itu ya belajar setiap hari. Dinilai kayak tadi itu. Mana primer, mana sekunder, gini itu baik atau tidak. Kan sekarang orang udah nggak tahu bahwa itu jelek. Orang udah nggak tahu bedanya kapan malu, kapan bangga. Terus kata para wartawan, budaya malu sudah kikis kan gitu. Itu kan outputnya. Inputnya kan tidak memiliki ilmu, tidak memiliki cara berpikir untuk membedakan kapan kamu bangga dan pada peristiwa apa kamu malu. Sekarang kan ketika dia seharusnya malu malah bangga kok. Ketangkep korupsi. Ngene. Lagi neng pecah ndasa iki. Jadi tiap hari kita pecah kepala kalau kita tidak pinter-pinter mengelaborasi kembali secara intelektual. Jadi tiap hari kita harus melakukan perjuangan di dalam kepala kita sendiri. Kalau enggak kan bingung kita. Tasbih itu utamanya dipakai oleh koruptor yang sedang diadili. Betul enggak? Begitu ketangkep kudungan, begitu ketangkep kupuluanan begitu. Jadi Gusti Allah gedek-gedek. Arek-arek iki. Oh malah. Selamat aku iki sabar. Nek gak sabar harus tak ganti karo umat liyane. Kan ada ayat begitu. Saya tak ganti kon di dapur. Ya anu bedes ae sini dunya bedes ae wis timbangane menungso koyo ngene anu bedes ae gitu. Bedes itu monyet. Makanya kalau Allah tadi kan ada yang protes kok dikutuk jadi batu kok tidak jadi sadar. Ya itu kan niru Allah. Allah kan mengutuk jadi kera kan gitu kan. Kera atau ada yang kirodatan khosyiin itu kan karena syirik kepada Allah, sombong kepada Allah dikutuk menjadi kera kan gitu. Itu kan Allah ndak apa-apa kalau dia mengutuk jadi apa-apa. Dan Allah itu yang goda. Wong yang dikutuk itu di sana ndak ada kera kok dikutuk jadi kera. Itu kan ndak takut mereka. Ya Bang ya. Yang dikutuk itu kan orang Yahudi. Ya toh? Di sana ndak ada kera.
terus dikutuk jadi kera kan sih dikutuki dilang-dilang apa maksudnya? Kan gitu kan? Kok nggak ngerti ada kera? Jadi itu memang Tuhan sengaja untuk menunjukkan kepada Anda bahwa yang dikutuk itu sebenarnya bukan orang Yahudi, itu orang dari daerah tropis yang mengembara ke sana. Pada momentum lain mereka meminta kepada Musa, Musa kalau memang kamu itu nabinya Allah, mbok kamu itu mintakan kepada Allah makanan yang pantas, mosok kurma bendino esuk kurma, awan kurma, bengi kurma, mbok sekali-sekali kacang, bayem. Lho sing disebut iku makanan kita, bayem, kacang adas, brambang. Di Quran loh itu. Di Quran itu 4 macam makanan, sayuran, buah-buahan yang ada di tropis, terutama di Pulau Jawa. Lho arek endi iki kan ini kan? Arek endi? Jadi kalau kamu kutuk-kutuk Yahudi ku guyu dhewe. Gusti Allah le dapurmu iku sapa? Kon iki sing tak dadekno bedes ya kon. Nah, makanya sekarang kera itu ditaruh di Pulau Bali di Sangeh itu. Gitu loh. Nah, di Sangeh itu Anda lihat populasinya tidak pernah tambah. Dari dulu ya cuman segitu jumlahnya, sekitar 300. Sampai sekarang jumlahnya hanya 300 di Sangeh itu. Dan singa dan kera-kera di Sangeh itu kera-kera yang sangat manusiawi, sangat punya kecerdasan manusia. Nek gak percaya kan sediakan 3 dompet. Yang satu isi receh, ewon gitu ya, 1.500 100 buah. Langsung dibuantung, disuawat nomene. Kalau di kamu isi ratusan ribu, ada 5, ada 10 gitu lah. Nanti diambil ratusan ribunya, terus dia antarkan dompetnya ke Anda. Loh, itu masuk bedes ya, kita uang itu. Nah kalau isinya dolar, wah itu nguenanya ini langsung deh. Lah, ayo besok ke Sangeh kamu. Ayo sediain 3 dompet itu. Kamu lihat, kamu nggak tahu. Kamu merendah-rendahkan orang janjane ya awake dhewe iki mulane setan-setan itu kan berontak di sana itu. Jamaah haji Indonesia itu banyak tidak berkah, tidak jumlah jamaah haji tidak memperbaiki kehidupan di Indonesia toh. Itu karena setannya di sana juga agak didengarkan sama Tuhan. Begitu jumroh setannya langsung bengok-bengok nang langit. Niki karepe ya napa padha-padha setane kok bandem-bandem nih. Untung loh mereka tidak diizinkan Allah untuk agak eksplisit. Kalau eksplisit itu mereka mesti demo bikin tulisan-tulisan sesama setan dilarang merempar. Ya apa kan? Nanti gak semaput kon kabeh. Untung lah Allah melarang wis gak apa-apa kon sing penting kon minggir aja gak kena kan gitu kan. Itu kalau setan diizinkan demo bayangin. Terutama Dadang pemimpinnya paling depan itu. Lu jangan rendahkan setan, saya pindah ke Dadang, jangan rendahkan setan. Setan itu orang makhluk Allah yang sangat menderita. Makanya kurus toh. Karena dia tidak diberi kesempatan untuk menjadi manusia. Dia diberi peluang hanya untuk menjadi trainernya manusia. Dia orang yang mengkursus manusia untuk menjaga dan membangun akhlaknya. Dibutuhkan sparring partner yang namanya iblis dan setan. Nah mereka tugasnya tugas yang penuh penderitaan. Maka mereka tidak masuk tidak masuk neraka. Nggak ono ceritanya iblis dijanjikan Allah masuk neraka. Yo gak kerasa podo genine kok. Kan begitu. Jadi Dadang itu menjalankan Islam secara kafah. Karena dia sepenuhnya menjadi Dadang. Seadanya ya seperti itu. Kafir loh.
Kafir itu artinya petani loh, angel meneh tadi. Kafir itu artinya menutupi, cover bed. Cover bed itu kain untuk menutupi kasur. Jadi kata kafir sudah menjadi bahasa Inggris. Cover bed, to cover itu untuk menutupi. Yang melakukan namanya kafir. Kalau pekerjaannya kafaro yakfuru. Kamu yang sholat tuh tiap hari itu kamu itu sesat. Buktinya kamu bilang ihdinas siratal mustaqim. Karena kamu belum mustaqim, kamu masih sesat. Apa kurang jelas itu? Jelas. Jelas sekali. Jadi kalau disesatkan orang kayak terus gitu. Baru tahu loh kalau gue sesat. Udah lama. Tinggal gitu disesatkan kok sedih. Terus Anda dihalalkan darahnya, kan gitu kan? Ada yang, ini halal darahnya. Dan itu saya ingin memberi peringatan kepada semua orang yang mengatakan ini halal darahnya, ini halal darah itu artinya pantas dibunuh. Saya ingin memberi peringatan kepada mereka. Kapan kamu laksanakan itu? Kalau kamu ngomong terus berpuluh-puluh tahun tanpa satu pun kamu bunuh, Allah marah kepadamu. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la tafalun. Dosa besar bagi orang yang mengatakan sesuatu yang dia tidak lakukan. Jadi mulai hari ini mapping berapa jumlah orang DKI yang halal darahnya, alamatnya dicari. Jumlahnya berapa, seluruh Indonesia berapa, di set up, di program, kira-kira butuh berapa puluh tahun untuk membunuh 235 juta orang yang halal darahnya. Ya Mas, lagi bendino ngomong halal darahnya gak dipaten-pateni. Gimana sih Mas? Ya kalau memang kamu tidak mampu melaksanakan, mbok meneng cangkemmu iku meneng. Oh ya gak kok lakoni lho, kate lapo sih? Awas nang dipateni tenang wis. Iki lho ana wong Kristen akeh ndek KCI ya dipateni. Ojo meneh Kristen Islam iki akeh sing halal darah ya. Ana sing sembayange iku gak cocok karo ngene iki. Sing dirijine gak ono iku mang. Itu loh. Sing bid'ah sambrek wis kari dipateni. Kan yang bener kan cuman mereka. Gitu? Kita semua kan enggak bener lah ya wis nang wis. Nah sekarang untuk membunuh itu kan harus ada teknologinya, mau apa, pistol, mau santet, mau apa lah, di anu dong, diprogram dong, diprogram. Itu loh, nang wis. Setelah itu kan hilang toh, problem Indonesia selesai toh, karena sudah tidak ada penduduknya. Oke, itu ya pertanyaan terakhir tadi yang Malin Kundang tadi, ya. Yang terakhir, yang kedua apa yang terakhir? Ya. Yang Malin Kundang ya itu benar-benar salah, tapi itu semua asalkan pendidikan berpikirnya benar, jadi ya ora ono masalah toh Mas. Wong anak kita kan sudah cerdas-cerdas. Nggak ada lagu anak-anak yang bener ya angel golek. Aku yang geronok lagu anak-anak diajarkan di TK SD ya anakku kabeh iki mesti nesu kok. Rampak itu nesu anggur kudu pada hari Minggu ku duduk ku turut ayah ke kota naik jilman istimewa ku duduk di muka lagu kurang ajar. Anakku kasih JSD, lu kok kurang ajar ya duduk kok di muka itu. Ya di kursi lah. Duduk di muka. Jadi tiap hari dia marah. Ada pelajaran marah, anak saya tuh marah terus. Bintang kecil di langit yang biru hitam. Masa malam-malam ada langit biru? Kalau biru ndak ada bintangnya, goblok sudah lagu. Wah, anakku muring-muring terus. Wes, hampir semua lagu Mas. Po ami-ami belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam mimik cucu. Anaknya sopo iki?
Kowe mbadok sego nek bengi ngombe susu itu loh. Nek bayi itu ya gak ono siang makan nasi. Iki mene bapake iki. Ya, semua lagu. Iki lagu salah kabeh ini ya. Kok lagu salah kabeh anakku iki ngeluh, aku sing ngeluh wis. Anakku nerori terus, anak saya itu protes terus, pulang ayo belajar. Pokoknya datang sekolah langsung menata besok pelajarannya apa, PR-nya dikerjakan, sekarang belajar yang besok dipelajari. Dia belajar tapi sambil marah-marah. Baca gini, dibaca keras-keras. Ini, ya iyalah. Ini, ya mesti aja. Ini, ya tahulah. Gini. Emang nggak gitu ya mesti aja gitu. Jadi setiap kalimat tuh digituin, ya mesti aja. Gini aja kok jadi pelajaran. Mate aku, aduh ya Allah anakku. Saya protes bahasa Inggris itu asal usulnya nomor 2 dari Erik, tapi sebenarnya dari anak saya yang kelas 1 SMP. Dia sudah belajar bahasa Korea. Bagi dia lebih rasional bahasa Korea daripada bahasa Inggris. Terus dia sekarang belajar bahasa Turki. Karena dia terus kritis sama bahasa Inggris. Dia perfect bahasa Inggrisnya, sudah TOEFL tinggi loh, sudah menurut Sabrang lah ya. Itu sudah bahasa Inggris sangat bagus. Tandanya kalau saya adalah bahwa anak saya bahasa Inggrisnya bagus yang kelas 1 ini karena dia sudah betul-betul marah kalau mendengar saya berbahasa Inggris. Kalau dulu masih udah nggak usah gitu. Sekarang ayah nggak usah bahasa Inggris. Jelek. Ya wes. Jadi sekarang saya betul-betul tidak punya kepercayaan diri untuk berbicara bahasa Inggris di depan anak saya. Mangkel aku jobol. Malah wes anak saya kelas 1 SMP udah bagus bahasanya dan saya betul-betul dilarang. Kemarin tuh saya masih coba sekali-sekali sak kata 2 kata please gitu kan. Ya nggak usah bahasa Inggris jelek. Waduh ya. Bisa ngomong cara Jawa karaku ya jangan cara Jawa aku ya raiso deh ngomong ini. Nah gitu teman sekalian. Jadi memang bukan kita tidak punya riwayat menurut saya, tapi cara berpikir kita ketika mengidentifikasi dongeng-dongeng atau juga menentukan pahlawan kan banyak keliru dek. Sekarang jangankan yang Diponegoro sama Bung Tomo, pahlawan kita hari ini aja keliru-keliru kita. Sekarang Anda tuh nggak jelas kok Bung Karno itu pahlawan apa bukan. Bung Karno itu baik apa buruk? Racetto. Pak Harto, ayo, nggak jelas toh, nggak jelas. Kita pandangan kita mengenai tokoh-tokoh yang sekarang itu nggak jelas kok, nggak jelas. Mana Orba, mana reformis saja nggak jelas Pak. Dulu saya bikin komite reformasi untuk embrio MPRS karena Soeharto turun, Habibie turun, MPR bubar, DPR bubar, kita bikin komite reformasi 45 orang dari Gus Dur sampai tokoh reformis yang lain. Dari 45 orang itu ada 3 orang Orba yang karena kita ini akselerasi dan transformasi kita tidak boleh seperti kudeta, maka tetap ada 3 orang Orba yang kita libatkan, yaitu Soeharto, Wiranto, Akbar Tanjung, gitu kan? Jadi ditolak komite reformasi ini gagal pada tanggal 20 Mei 1998, ditolak terutama oleh Pak Amin Rais karena ada 3 orang Orba. Kalau dalam cara berpikir saya, nanti tinggal voting yang 3 kan kalah lewat 42, kok repot sih, mek telu lho. Padune rawani depan karo Pak Harto gitu kan. Akhirnya gagal, akhirnya Habibie turun, nggak jadi reformasi toh, Habibie naik kok. Lo reformasi kok presidennya mudun, wakil presidennya munggah, lah podo ae iku. Kudu reformasi kurang matul iku jenenge. Gitu loh. Nah terus gagal
Kemudian beberapa saat kemudian Wiranto Akbar Tanjung ikut apa namanya jenengnya di Golkar itu konvensi untuk jadi presiden tuh loh. Lo jare Orla dulu ditolak, sekarang mau diangkat jadi presiden. Racetoy. Jadi sekarang pun tidak jelas mas ukuran-ukurannya. Ya sudah, mau bagaimana kita tidak jelas kok. Maka di KC ini harus jelas. Anda tidak bisa main musik jazz kalau tidak bisa main musik konvensional dulu. Betul enggak? Yang konvensi-konvensi ngerti dulu. Do, re, mi, fa, sol ngerti dulu. Arab baku ngerti dulu. Jawa baku ngerti dulu. Ini dulu ngerti, baru jazz. Iki reformasi nge-jazz mencolot, tiba-tiba jazz. Bahkan Republik Indonesia tiba-tiba jazz. Akhirnya ya jazz jos. Kan begitu teman sekalian. Oke, jadi menurut saya mudah-mudahan ada pembenahan. Suatu hari ada pembenahan. Kan sudah ada kritisisme terhadap pahlawan-pahlawan kita. Misalnya Arupalaka pahlawan apa mengkhianat? Ada yang ingat enggak? Selama ini dalam buku sejarah Arupalaka itu pahlawan apa mengkhianat? Pengkhianat. Sebenarnya pahlawan itu mengkhianat, tergantung cara melihatnya. Arupalaka itu bangsanya dijajah oleh Sultan Hasanuddin. Dia bertentangan sama Hasanuddin. Terus dia dibantu Belanda melawan Hasanuddin. Waktu itu belum ada Republik Indonesia, yang ada masyarakat Mandar dijajah oleh Goa. Kan begitu? Betul enggak? Pahlawan bukan Arupalaka. Bahwa sama Belanda lah, sakarpe dia dibantu siapa aja. Belum ada Indonesia. Waktu itu justru yang sekarang kita pahlawakan waktu itu penjajah. Jadi semua tidak mesti. Menurut saya KC ini di samping kalau ada waktu memang kita coba lakukan pembenahan dan refreshing berpikir yang benar mengenai pahlawan. Kalau kita universalkan aja lah, sudahlah pokoknya mulai hari ini kita benar berpikirnya. Udah itu sudah lumayan. Jadi orang Sunda nggak usah benci sama orang Jawa. Di Jombang nanti saya usulkan dibikin ada jalan Siliwangi deh. Jalan Sopo. Jadi jalan Gajah Mada, jalan Mojopahit ya dibikin di Bandung apa di mana gitu loh. Di Surabaya sudah ada kok jalan Siliwangi kok, enggak ada masalah kok. Orang Sunda masa marah terus sama orang Jawa sampai akhirat kan enggak lucu. Hanya karena Gajah Mada melanggar aturan Mojopahit sendiri, mencegat rombongan Prabu Siliwangi di jalan, sehingga terjadi perang bubat. Saya sudah bilang sama teman-teman di Bandung waktu acara Todang, itu Gajah Mada waktu mau mencegat pasukannya Prabu Siliwangi tidak SMS saya dulu. Kalau dia SMS saya kan bisa saya kasih pertimbangan. Dia nggak bilang-bilang. Sama dengan para yang tertangkap. Dulu waktu kamu punya proyek dan ambil, kamu udah ngajak saya. Setelah tertangkap kamu rame-rame ke rumah saya. Saya nggak akan sebut namanya, tapi sudah berduyun-duyun ini. Gitu loh. Aku ngono kok niku rek nyolong gak kondo-kondo. Saiki ketangkep kon njaluk tolong aku. Aku kok ciapes aku iki. Bagian petua iki biyen iki. Mbok kena pas nyolong kok aku dicipta-cipta titik. Gak mobile ya kenal pot ta apa. Oke, saya kembalikan pada Rusdi. Karena kalau bisa kita kasih sedikit santuisiasi namanya tahapan PKS Wanjar. Apa yang kita? Oh sepertinya. Oh saya tidak, saya harus menjaga etika juga karena semua masih sedang berlangsung. Jadi karena Anda sudah sebut, memang teman-teman PKS 2 hari setelah Pak Lutfi Hasan ditangkap, Presiden yang baru Anies dan 40 orang PKS pusat langsung datang ke Katipiro. Kemudian begitu sprindik bocor, kemudian diumumkan benar oleh
KPK yang bersangkutan juga Jumat yang lalu bersama saya 4 jam di rumah, terus saya antar ke airport. Nah sekarang semua sedang dalam proses. Saya kira tidak baik kalau saya menceritakan di sini karena saya khawatir nanti ada bocor-bocor di media massa. Biarkan itu kita proses karena semua masih punya kemungkinan untuk berbuat baik. Saya tidak akan bela yang salah jadi tidak salah loh Mas ya. Yang salah tetap salah, tetapi orang yang salah tetap bisa berbuat baik. Bener nggak Mas? Gampangannya gini deh. Anda maling di sebuah desa, tapi suatu hari ketika ada perampok datang, Anda sebagai maling desa itu ikut membela desa itu boleh toh? Dengan menangkap perampok itu. Nah, jadi orang bisa punya fungsi yang bermacam-macam dan sedang saya usahakan itu. Jadi kalau bisa ya tibeh lah. Mati sisi mati kabeh. Buka wanita ga, sekarang hidupmu ini mau apa? Kamu mau ciko apa mau hondo? Ciko itu artinya makan soto, enggak uduk aja, enggak rawon aja, itu pertimbangan ciko. Kalau hidupmu hanya ciko seperti itu, kamu tidak akan jadi apa-apa. Tapi kalau kamu ingin menjadi tonggak sejarah, kamu menjadi trigger dari perubahan-perubahan yang mendasar, kamu harus punya pertimbangan hondo. Hondo itu mati atau hidup. Itu loh, mati atau hidup, sekarang atau tidak sama sekali, dengan segala resikonya. Kalau kamu berani hondo, maka saya punya tanggung jawab untuk ikut melindungi kamu dari peracunan minuman dan makanan, perlindungan di rumahmu, perlindungan semua saudara-saudaramu. Saya akan ikut kerahkan keamanan untuk, dan saya akan investigasi siapa aja terorisnya, akan saya cari dan sedang saya cari siapa yang menteror kamu. Gitu loh, saya akan ikut bertanggung jawab terhadap, asal kamu mau menjadi trigger sejarah. Kamu buka yang kamu tahu itu. Bertahap, taktis, strategis. Gitu. Sementara KPK-nya juga kita dorong-dorong terus. Gitu loh. Nah teman-teman sekalian, gini ini kan masih dalam medan perang kan, tidak mungkin saya hanya ngomong prinsipnya, tidak mungkin saya ngomong detail-detailnya, tapi ngerti maksud saya. Apa hondo, apa ciko, gue aku pokoknya ngerti ini nggak kata-kata nguniku. Kesalahanmu dewe kon percaya ini ciko, jane ya aku ya nek gawe dhewe saeleng-elengku. Itu bahasa ya salahmu dewe. Angko niku didik kapusan tak hapusi kan. Wah, ciko lek biasanya arek ecek-ecek ciki-ciki ta. Ciki-ciki tak ke ciko. Wah, hondo iku lak rada abot hondo. Jane enggak dhewe ngarang-ngarang dhewe ngono kok repot. Aku kapusan kok gampang-gampang dihapusi. Ada bank syariat kamu pikir Islam. Ya salahmu dhewe. Terus kamu menuntut, wah ini kok Islam kok gini, kok ini apanya gini, mudharabah, apa gini. Lah itu kan bahasa Arab, bukan bahasa Islam. Salahmu sendiri, bang, itu bukan bank Islam kok. Kalau bank Islam itu namanya bank syariat Islam atau bank Islam, itu kan bank syariat. Syariat itu artinya aturannya maling ya iso, aturannya penipu ya iso. Lo kok ruwet kamu? Salah-salahmu dewe. Gitu loh. Ono kerek kalau ngon keluru, nek kerek yang jegok kan begitu. Jadi Anda jangan gampang tertipu. Nah, sekarang ini kan kata-kata menipu semua. Semua kata dipakai untuk menipu asal sudah bikin sekolah apa itu mesti. Wah payu iki aler ono ale iki. Al opo apa. Hati-hati kamu sama al itu. Sekarang agama sedang sangat laris. Gitu loh. Umroh itu ruwet. Harus manasik dulu. Bayang no wangele umroh iku kudu praktek sik, gawe Ka'bah diubengi sik. Lah ya mekare mubeng iki lho. Kade latihan nih lah.
Nggak perlu ndonga, nggak perlu apa. Emang apa doanya? Itu cuman anu lah, cuman sedikit lah, halo Bandung gampangannya. Cuman labbaik Allahumma labbaik. Cuman itu tok kok. Labbaik la syarika lak labbaik. Mengunut tok, itu tok. Selebihnya kamu itu sakarmu Gusti. Ampun nemen-nemen kok hukum kula. Ya Allah, mosok kula mboten rapi-rapi. Ya Allah, gak masalah. Terus Rahman Rahim sampai niku kayak orang Madura lah. Begitu dagangannya gak payung ini sore-sore. Dari Rahman Rahim sampai niku. Masuk gak payu-payu daganganku sampai sore ngene iki. Endi buktine Rahman Rahim ini? Ngomong tok ae sampai niku. Aku semua itu saya cerita-cerita gitu pokoknya orang Arab campur Madura lebih sadis lagi. Begitu ndak kabul diancam, kalau ndak hari ini ndak laku saya judi aja. Gusti Allah gopo gawe brel dipayakno brel. Orang Madura kok sama Tuhan tuh ya dimainin tuh dia mainin Tuhan ya Allah. Jadi orang Madura tuh berani sama laut, takut sama udara toh, betul toh? Punya pengalaman laut, dah punya pengalaman udara. Kok tadi menwa? Terus ada latihan terjun payung mati saya Allah. Aduh. Jadi waktu baris ini ya Allah, kalau engkau selamatkan lagi saya sampai di bumi saya boleh PT ya Allah. Untuk syukuran. Akhirnya didorong masuk pesawat, lihat di jendela, take off, ya boom ya Allah. Wedus. Naik, negosiasi naik. Dari nyembelih ayam dinaikin nyogok Tuhan dengan kambing. Makin naik lagi di atas awan sapi. Udah baris pasukan, akhirnya baris depan pintu disorong sapi disorong tiga sapi terjun. Jadi janji nyembelih 3 sapi kalau selamat sampai di bumi. Alhamdulillah dia masih sadar untuk ngelepas ininya. Layar terbuka, dia terjun dengan tenang sampai di bumi. Dibuang ini parasit menggerik. Masih saya ndak beli sapi kate lapo sampai. Masya Allah sampai hamanya bertengkar soal sapi. Masa sampean nagih sapi sampean maha kaya apa gunanya? Miskin saya tidak sembelih sapi ya sama bagi sampean. Iya coba, wong kendel kaya ngono kuwi. Agama rusak kabeh. Itu loh, makanya agama Madura itu bukan Islam NU. PT NU kabeh. PBNU KPNU ngapus pakai NU agamane NU itu loh. Jadi dimulainya rusaknya bahasa itu ya dari Madura aslinya. PSSI tanding di situ di Senayan, nggak punya karcis, pingin nonton lawan Malaysia waktu itu, masuk potong sih di cepak nih mas. Karcis pak, anggota pak. Masuk pintu kedua, kasus anggota. Sini bentar. Anggota apa? Anggota koperasi pak. Sing salah kan penjaganya toh.
ngomong anggota diasosiasikan ke anggota TNI. Ya salahmu dhewe, aku cuma ngomong anggota kok. Aduh, Gusti Pangeran, mudah-mudahan pikiran Anda sekarang tidak ada ruwet-ruwetnya. Fresh, badan Anda sehat. Bener-bener, ada masalah apapun yang penting beres di pikiran. Kalau hati, jangan ikut-ikut. Hati itu diem aja sama Allah. Bertapa saja. Jangan ngenang-ngenang, hancur kamu. Pikirannya benar, hatinya bertapa. Selesai masalah. Perkara nggak bisa melaksanakan, biasa nggak bisa melaksanakan. Kebanyakan Nabi nggak bisa melaksanakan juga kok. Nabi Yahya dibunuh kok. Nabi Musa pusing sendiri sampai dikejar Fir'aun kok. Gitu loh. Itu pun terus dikasih kemurahan, dikasih kesaktian bisa membelah laut. Tapi Nabi Musa ndak GR. Ya matur nuwun. Sampean kayak iki. Tapi kan terus orang, wah Musa sakti loh, jari sopo sakti. Lu tongkatnya sakti, jari sopo tongkat sakti. Lah itu bisa membelah laut itu lak mang dikongkon. Menekon ngene meneh agak belah dikorone. Siapa bilang sakti? Tidak ada sakti kalau dikaji sederhana. La haula wala quwata illa billah. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak mampu kamu jawab, bergembiralah karena itu urusan Allah dan kamu tinggal minta kepada Allah. Seperti orang Madura, ya Allah. Gitu ya.